Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aglomerasi ruang industri dengan nama Rizky Vendika Varikusuma, NIM E100220011. Aglomerasi ruang industri. Pengertian aglomerasi ruang industri. Aglomerasi industri adalah konsentrasi geografis dari aktivitas ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Konsep ini berawal dari konsentrasi industri di Eropa dan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua dan dikembangkan berdasarkan teori agglomeration economics oleh Marshall tahun 1920. Industri yang memilih lokasi strategis dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan infrastruktur bersama. Konsep aglomerasi menurut industri. Marshall menyebut aglomerasi industri sebagai lokal industri. Konsentrasi industri ini menciptakan sinergi dalam transportasi, pelayanan, dan tenaga kerja. Industri cenderung memiliki lokasi yang strategis agar dapat bertahan dalam jangka panjang serta mendapatkan keuntungan dari infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Marsa 1920. Keuntungan ini mencakup pengurangan biaya transaksi, akses ke tenaga kerja terampil, serta kemudahan dalam pertukaran informasi dan inovasi. Faktor-faktor pendorong aglomerasi. Ada banyak beberapa faktor yang mendorong terbentuknya aglomerasi industri antara lain hubungan pertukaran antara perusahaan dalam siklus produksi yang sama, tersedianya tenaga kerja dengan berbagai keahlian dan kualifikasi, pasar outlet yang lebih besar untuk produk, penggunaan infrastruktur bersama seperti jalan, kereta api, dan layanan konsultasi bisnis, persaingan antara perusahaan yang merangsang inovasi, reputasi produk dari daerah tertentu yang mendorong permintaan konsumen. Kuncoro 2002. Skala ekonomi eksternal. Aglomerasi industri memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi eksternal, yaitu penghematan biaya produksi akibat kedekatan spasial. Ketika industri berkumpul di suatu lokasi, perusahaan dapat berbagi sumber daya dan mengurangi biaya transaksi. Skala ekonomi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, eksternalitas positif, contohnya adalah tersedianya tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang menurunkan biaya pencarian tenaga kerja. Eksternalitas negatif, contohnya adalah polusi yang mengurangi daya tarik suatu wilayah. Dik 1993. Aglomerasi industri di Indonesia. Di Indonesia, industri terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan lebih dari 90% industri besar menengah berada di dua pulau tersebut. Sejarah industri manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa Jawa Timur telah menjadi pusat industri gula sejak masa kolonial. Dik 1993. Konsentrasi industri ini membentuk pola dua kutub bipolar pattern dengan pusat industri di Jabodetabek dan Surabaya. Kuncoro 2002. Desentralisasi lokasi industri. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi proses desentralisasi industri karena faktor-faktor berikut. Kemajuan teknologi energi listrik mengurangi ketergantungan industri pada sumber energi fosil. Pengembangan sarana transportasi memungkinkan relokasi ke wilayah yang lebih jauh dari pusat kota. Biaya tinggi di pusat industri lama mendorong perusahaan untuk mencari lokasi yang lebih murah. Sulastri 2013, fenomena suburbanisasi menunjukkan bahwa banyak industri kini pindah ke daerah pinggiran kota untuk menghindari tingginya biaya operasional di pusat kota. Jenis-jenis aglomerasi. Aglomerasi industri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ekonomi urbanisasi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan karena berada di kota besar dengan pasar luas dan beragam, seperti kawasan industri di Jabodetabek. Kedua, ekonomi lokalisasi. Manfaat yang dirasakan oleh industri tertentu terkonsentrasi di suatu wilayah, misalnya industri batik Laweyan di Surakarta dan industri pengecoran logam di Batur, Klaten.
Kuncoro 2002. Ekonomi lokalisasi menghasilkan aglomerasi yang berspesialisasi dalam suatu sektor industri yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Inovasi teknologi dan ruang industri. Sejarah industri menunjukkan bahwa revolusi industri pertama dipicu oleh penemuan mesin uap yang meningkatkan produktivitas dan menyebabkan konsentrasi industri di wilayah yang kaya akan sumber energi. Di 1993, pada era modern, inovasi teknologi seperti komputerisasi, telekomunikasi, dan otomatisasi telah mengubah struktur industri serta pola aglomerasi. Sulastri 2013. Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih fleksibel dan tidak terlalu tergantung pada lokalisasi fisik tertentu. Kebijakan pemerintah dalam aglomerasi untuk mengoptimalkan manfaat aglomerasi industri dan mengurangi kesenjangan antara wilayah, pemerintah menerapkan dua bentuk kebijakan utama. Satu, intervensi tidak langsung, penyediaan infrastruktur dan insentif pajak untuk menarik investasi industri ke daerah yang belum berkembang. Intervensi langsung, penilaian industri atau publik swasta sebagai kutub pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Kuncoro 2002. Strategi pembangunan regional pasca Perang Dunia II telah menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat berhasil di Eropa dan Amerika Serikat. Dik 1993. Kesimpulan, aglomerasi industri memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan inovasi. Namun, konsentrasi industri yang berlebihan di suatu wilayah dapat menimbulkan kesenjangan pembangunan antara wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung desentralisasi industri untuk mendorong pemerataan pembangunan. Teknologi dan infrastruktur tetap menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan industri. Sementara strategi pembangunan regional dapat membantu menciptakan aglomerasi industri yang lebih seimbang di berbagai daerah Sulastri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.